wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sedikit saya menggambarkan bagaimana kegembiraan Allah ketika menerima hamba yang tobat, hamba yang kembali. Gembira Allah itu. Makanya jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Dirinya terus yang menjadi center, menjadi pusat perhatian. Coba sekarang menjadi pusat perhatianmu adalah Tuhan. Terutama kamu yang merekayasa situasi agar senantiasa mendapati Allah dalam keadaan gembira. Kemarin saya bercerita tentang seorang yang mendapatkan kekuasaan dari atasannya kan. Kalau dia ingin memberikan perintah kepada bawahannya, dia tanya dulu, apa perintah bos dari atas nih untuk bawahan saya? Sebelum dia mau cari tahu dekat sama bos, bertanya dulu sama asistennya, bagaimana kondisi bos hari ini, sedang bahagia atau sedang sedih? Bos sedang marah atau sedang biasa saja? Nah, dia sangat memperhatikan bagaimana perasaan bosnya kan. Nah, orang-orang yang bertakwa dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan itu. Apa yang disukai Allah, apa yang tidak disukai Allah, apa yang membuat Allah bergembira, apa yang membuat Allah kecewa, apa yang membuat Allah ridho, apa yang membuat Allah murka. Selalu begitu. Allah lah yang menjadi pusatnya. Sehingga kemudian satu hari kita akan mengerti bahwa perjalanan kita menjumpai Allah, perjalanan kita untuk terus berjuang tidak pernah berhenti. Jangan lupa ya, kita semua dalam rangka menjumpai Allah. Suka atau tidak suka, kita pasti berjumpa dengannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua punya Allah. Dan kita semua pasti kembali kepada Allah. Dalam keadaan tau'an, taat, atau karhan, dalam keadaan benci, pasti nggak kembali kepada Allah. Iya. Siap atau nggak siap? Saya belum siap Ustadz. Nggak ada urusan. Kalau sudah waktunya kembali kepada Allah, nggak ada urusan siap atau belum siap. Saya nggak mau kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka, kamu pasti kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, jadilah orang yang paling berbahagia dengan selalu bertobat dan tidak pernah berhenti untuk bertobat setiap hari. Itulah karenanya setiap hari saya mengajak untuk terus membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu ya. Allahumma anta rabbi, itulah sayyidul istighfar. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini semua ungkapan-ungkapan yang paling Allah suka. Ya. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pusat perhatiannya, bukan dirinya. Orang-orang bodoh itu kan dikit-dikit dirinya yang sedih lah, yang kecewa lah. Bahkan tanpa dia sadar, dia selalu mempersalahkan takdir yang menimpa dirinya.
Hei, siapa lu? Siapa kamu gitu? Tegur dirimu sendiri. Jangan terlalu menjadikan diri sebagai center di sini, sebagai pusat perhatian. Allah. Karena kondisi dirimu tergantung pada sikapmu di hadapan Dia. Maka momen-momen bahagianya Allah itu penting bagi kamu. Dan momen yang paling membahagiakan Allah adalah kalau kamu sudah bertobat. Kembali bertobat kepadanya. Dia bahagia sekali. Nah, coba kamu lihat tuh. Orang-orang yang menggantungkan tangannya di pintu Ka'bah. Dan melekatkan dadanya di bawah pintu Ka'bah itu. Ketika orang tawaf kan melihat itu ya. Itu nggak beda. Sahabat Nabi melakukan itu. Bahkan meletakkan pipinya di pintu Ka'bah itu. Ya, sebagai bentuk kembali kepada Allah dan melekatkan pipinya di pintu rumahnya. Melambangkan apa? Tobat dan cinta kepada Tuhannya. Bayangkan orang bertawaf, yang dipikirin masih dirinya terus. Kapan kamu menguji Allah karena Allah, bukan karena dirimu sendiri? Sudah di depan Ka'bah, masih dunia yang dikejar, yang dicintainya itu. Lalu kapan cintamu kepada Allah itu datang? Lah, kami kan sudah datang ke Ka'bah. Berarti kami sudah cinta kepada Allah. Belum, yang kamu minta adalah hawa nafsumu di sana. Kalau cuma sekedar datang ke Ka'bah, kemudian tawaf. Orang Quraisy, orang-orang kafir juga datang dari jauh-jauh datang ke Ka'bah. Orang-orang kafir banyak dulu juga bertawaf di sekeliling Ka'bah. Tapi bukan Allah yang dimuliakan. Kepentingan dirinya, untuk dirinya yang dia cari. Makanya miskin pujian kepada Allah. Nggak punya banyak kalimat. Kenapa? Tidak ada pesona Tuhan di dalam jiwanya. Tidak namanya, tidak pula sifatnya. Yang dia tahu, Tuhan maha baik, pasti ngasih aku. Cuma itu aja. Kasih aku kebaikan. Berbeda halnya dengan mereka-mereka yang menjadikan Allah sebagai pusat perhatiannya. Puja-pujinya itu banyak. Ya, pujian terhadap Tuhannya warna-warni. Romantismenya keluar semua untuk memuji Tuhannya. Inilah yang membedakan orang-orang yang fokus kepada Tuhannya dengan orang yang fokus pada dirinya. Orang yang fokus pada dirinya nyuruh Tuhan terus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya. Sementara orang-orang yang fokusnya kepada Allah, maka puja-pujinya kepada Tuhan lebih banyak daripada permintaannya. Puja-puji kepada namanya, puja-puji kepada sifat-sifatnya, namanya yang begitu sangat indah dan sifat-sifat yang sangat tinggi, bergengsi lagi mulia. Itu yang disebutnya. Makanya pemberian Allah kepada orang yang meminta lebih sedikit dibanding pemberian Allah kepada yang suka memuji. Walau lupa meminta. Orang yang meminta akan diberi seperti yang dia minta. Orang yang memuji Allah diberikan lebih banyak dari orang yang meminta. Maka yang hadir semua di sini, jamaah semua, jangan terlalu fokus sama diri sendiri.
Ya, fokuslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ini permintaannya cuma satu. Faghfirli. Cuma itu permintaannya. Sebelumnya puja-puji, setelahnya puja-puji. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pujian semua. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, hanya engkaulah Rabb kami. Begitu nyata engkau sebagai Rabb kami, begitu dekat engkau sebagai Rabb kami. Engkaulah yang telah menciptakan kami, engkau pula yang telah memelihara kami, engkau pula yang telah mengatur kami, tidak ada yang lain bersamamu, tidak ada yang menyekutuimu, ya Rabb. Engkaulah yang telah membimbing kami, engkau pula yang memberikan rezeki kami. La ilaha illa anta. Tidak ada yang hak, tidak ada yang absolut untuk mendapatkan penghambaan kecuali engkau saja satu-satunya. Kami sembah engkau dengan cinta. Tidak akan pernah kami berikan kesempatan ada yang melebihi engkau untuk kami cintai. Kami hanya takut kepadamu dan tidak pernah ada yang hak untuk kami takuti melebihi engkau. Hanya kepada engkau kami gantungkan segala harapan, segala kebutuhan. Ketergantungan kami begitu tinggi, begitu kuat hanya kepada engkau, ya Allah. Tidak ada sandaran. Tidak ada sandaran yang lebih kuat, yang lebih pantas untuk kusandarkan dalam segala urusan, kecuali hanya kepada engkau, ya Allah. Itulah ilaha illa anta. Khalaqtani. Engkau telah ciptakan aku dari tidak ada menjadi ada, tanpa contoh. Dan engkau ciptakan kami menjadi makhluk yang paling sempurna ciptaannya. Terima kasih ya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqtani. Engkau telah menciptakan aku ya Allah menjadi sebaik-baik ciptaan dibanding semua makhluk-makhlukmu. Wa ana abduka. Dan kami ini hanyalah hamba di hadapanmu. Sedangkan engkau adalah ma'bud, sesembahan kami satu-satunya. Kebutuhan kami untuk menghamba kepada engkau adalah kebutuhan yang melebihi semua kebutuhan-kebutuhan primer kami. Bisa berjam-jam orang-orang itu kalau sedang romantis seperti itu. Ya Allah, tidak ada yang pantas untuk kami sembah selain Kau saja. Tiada sekutu selain Kau, ya Allah. Betapa indahnya jika Engkau terima kami sebagai hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, kami yakin pada janjimu karena Engkau tidak pernah mengingkari janjimu pada kami. Dan kami sadar, kami terikat untuk selalu menunaikan la ilaha illallah sebagai janji kami. Dan Engkau pun mengancam kami jika kami tidak menunaikan janji kami. Mampukanlah kami ya Allah
menunaikan janji kami untuk mendapatkan balasan darimu. Ya Allah, kami yakin pada janjimu, kami juga takut pada ancamanmu, ya Allah. Mampukanlah kami untuk memenuhi semua janji. Setan menitipkan keinginan-keinginannya lewat syahwat-syahwat kami. Iblis kami perkenankan untuk meminta yang diminta oleh iblis kepada Engkau ya Allah. Melewati diri kami yang bodoh ini. Tenggelamlah kami. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi. Kami mengakui semua kesalahan, semua kebodohan. Kami sendiri penyebabnya, ya Allah. Inilah kami yang datang dengan tumpukan dosa bahkan lebih tinggi antara langit dan bumi, ya Allah. Janganlah sampai dosa-dosa ini menjadi penghalang antara kami dengan Engkau, ya Allah. Hapuskanlah, 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 ya Allah. Faghfirli, 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 ya Allah. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Orang-orang yang fokusnya kepada Allah itu warna-warni keindahan Tuhannya membuatnya bahagia. Kadang nggak ada permintaan-permintaan duniawi di dalam dirinya. Karena fokusnya bukan kepada dirinya. Fokusnya adalah cintanya kepada Tuhannya. Sebagaimana para pecinta, mereka fokus kepada sesuatu yang dicintainya. Inilah orang-orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang concern memperhatikan kondisi gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dirinya terus yang menjadi fokus. Terlalu mengikuti ego kalau begitu. Coba rubah. Nih sejak bangun tidur. Ya bangun tidur. Kalau yang Anda pikirkan makan apa ya, masak apa ya, bagus sih. Bagus. Dan itu yang pasti tidak perlu itu otomatis. Tapi ketika bangun tidur, apa yang membuat Allah bahagia melihat aku ya? Apa yang membuat Allah gembira melihat aku ya? Apa yang mesti aku lakukan ya? Agar cintaku tetap terjaga pada Allah. Betapa ruginya ya. Seandainya kedekatan berubah menjadi kejauhan dari Allah. Enggak. Senang rasanya bertahun-tahun berlalu. Seperti rahmat dan kasih sayang Allah terus tercurah pada saya. Jangan sampai Allah marah sama saya. Jangan sampai Allah berhenti mencurahkan rahmat untuk saya. Jangan sampai Allah berhenti mencurahkan keberkahannya pada saya. Jadi yang jadi fokusnya itu adalah Tuhannya. Itu simbolisasi dari orang-orang yang kalau pergi ke tanah suci dilekatkan dadanya, dilekatkan bahkan pipinya di depan pintu rumah Tuhannya. Cintanya membawanya seperti itu. Dan kalau ada permintaan ampun atas dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa ini bisa menjadi penghalang antara dirinya dengan Tuhannya. Dan dia nggak mau ada penghalang di situ. Masya Allah, apa kabar semuanya?
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dari Mekah pergi ke Madinah. Ke Madinah untuk menjumpai Rasulullah. Ya Nabi, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jalan ke Masjid Nabawi itu dipenuhi dengan kemesraan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kerinduan yang paling romantis, terutama ketika berada di Madinah, kecuali dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita fokus kepada Allah, fokuslah kepada Nabi. Apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi itulah yang menjadi teladan kita untuk bisa menemukan Allah dalam keadaan kegembiraan. Ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Tahu nggak artinya itu? Engkau bak matahari, engkau juga bak purnama, matahari di siang hari. Dengan mataharimu, cahayamu menerangi jalan kami menuju yang kami tuju tanpa tersesat. Purnama di malam hari, temaram cahayanya membimbing para musafir agar tak tersesat di tengah perjalanan. Romantisme musafir yang sedang istirahat. Ya Rab, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Mantap. Engkau cahaya di atas cahaya. Kalau ada ilmu dan ilmu itu cahaya. Kalau ada penelitian, penelitian itu adalah cahaya. Tapi cahaya ilmu dan penelitian itu tidak akan pernah setara dengan cahayamu. Anta nurun fauqa nurin. Nah, gitu. Engkau oleh cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Orang-orang yang merindukan perjumpaan kepada Allah dan kembali kepada Allah pasti pada saat yang sama satu paket itu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak ada jalan, tidak ada cahaya untuk kembali kepada Allah dengan penuh kebahagiaan kecuali dengan mencontoh, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngarang sendiri, ya. Harus meneladani, meniru
mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah orang-orang yang romantis, yang selalu membawa dirinya fokus kepada Allah, ya. Sambil salawat semuanya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang pintar memuja dan memuji Allah. Bukan kebanyakan minta mulu, kurang puja dan puji. Itu bedanya tuh orang yang berdoa fokusnya kepada Allah dengan orang yang berdoa fokusnya sama dirinya sendiri. Kalau fokusnya kepada Allah pasti tuh banyak puja-puji warna-warni. Makanya yang didapatnya melebihi dari orang-orang yang meminta. Ya. Orang-orang yang banyak memuji Allah, maka pendapatannya melebihi dari orang-orang yang banyak meminta. Ya, tapi bagaimana caranya menjadi orang banyak memuji? Ya, banyaklah kemudian mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan dengan munajat pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين